Baik, selamat malam Romo Domi yang terkasih, selamat malam saudara-saudaraku di PDKI, macam-macam paroki. Ini bukan cuma HKY saja ya, Bu. Ya, oke. Jadi pada malam hari ini satu waktu istimewa yang Tuhan berikan kepada kita semua, Anda maupun saya. Saya yang begitu banyak jarang sekali bisa mempersiapkan ini, tapi kalau hari ini ada. Sungguh itu satu kemurahan Tuhan ya. Dan karena itu mari kita saat ini jangan mikir-mikir apa yang ada di rumah. Tapi hari ini kita hanya mau ketemu Tuhan Yesus untuk menimba api cinta yang ada di hati Bunda Maria. Semua cinta Bunda Maria? Ya, meskipun semua juga diampuni oleh Tuhan Yesus, tapi kita semua ingat melalui Bunda Maria, Bundalah yang membawa kita ke Yesus sehingga kita sekarang bisa penuh semangat ya. Nah, hari ini kita akan mengenal Flame of Love dari detailnya sebab banyak yang menanyakan dan api cinta itu apa ya. Di sini dikatakan api cinta hati Bunda Maria yang tak bernoda. Kalau Anda lihat di gambar roll banner yang sana, Bunda Maria punya hati itu bersinar begitu kuat. Nah, sebenarnya sinar yang kuat itu adalah sinar cintanya Tuhan sendiri. Bunda Maria dengan Yesus tidak bisa dipisahkan. Jadi karena itu api cinta itu adalah Yesus sendiri. Sedangkan apa kaitannya dengan kerahiman ilahi? Karena Tuhan Yesus itu selalu ingin mengatakan kepada dunia lewat Santa Faustina, ceritakan pada dunia supaya mereka semua menghargai lautan kerahimanku, lautan pengampunanku, mumpung masih hidup di dunia. Sebab nanti kalau tank berbunyi, mereka ketemu saya di alam baka, saya sebagai hakim, saya tidak bisa menolong kamu lagi. Tetapi kalau saat ini di dunia, banyak orang datang pada Yesus, minta ampun, minta pembersihan dari dosa-dosanya, maka aku akan memberikan hati yang baru ya. Nah, itulah hati yang penuh dengan semangat. Kalau kita penuh dengan macam-macam persoalan, seringkali api kita itu redup seperti arang itu ya, kalau arang itu ya bisa redup. Nah, itu perlu dikipasi supaya bisa nyala kembali. Nah, saya di sini bukan untuk mengajak Anda ke satu komunitas yang baru, tidak. Tetapi api cinta ini adalah movement of grace, gerakan rahmat, di mana gerakan semangat untuk semua komunitas yang ada di Gereja Katolik. Supaya semua itu bangkit, menyala-nyala, dan juga termasuk kerahiman ilahi. Jangan hanya suam-suam kuku, tapi betul-betul merasa berterima kasih Tuhan, aku ini terima kasih dapat pengampunanmu yang luar biasa, aku dicintai, maka sudah layak dan sepantasnya aku akan keluar menceritakan kebaikanmu itu. Siap? Sekarang Anda dalam keadaan suam-suam kuku atau semangat pagi tadi, ataukah semangat malam? Yang mana? Semangat pagi. Tidak apa-apa, jujur aja kalau saat ini lagi malam, mari kita minta supaya yang malam itu tidak lama akan menjadi pagi. Amin. Ya. Nah, untuk itu sangat terkait sekali Flame of Love dengan kerahiman ilahi. Saya katakan kepada Ibu Kim, saya pengen sekali nomor satu yang saya ajak adalah orang-orang yang berdevosi kerahiman ilahi ya. Untuk itu saya akan coba menerangkan di atas. Sudah. Saya akan perkenalkan seorang ibu, bukan seorang suster. Ini namanya Ibu Elisabeth Kindelman dari negeri Hungaria, yang mana dia
pada usia muda menikah, kemudian ditinggal mati suaminya sampai menjadi janda dengan 6 anak, di mana dia harus mengurusi semuanya. Pokoknya hidupnya itu sangat menderita, sehingga dia mengalami 3 tahun malam gelap. Jadi 3 tahun itu marah sama Tuhan, kenapa nasibku seperti ini? Karena dia kalau cari kerjaan dapat, sebulan dipecat, cari lagi kerjaan lain dapat, tapi tidak lama lagi juga harus keluar. Pokoknya selalu ada masalah, belum anak-anaknya sakit, belum. Anda bayangkan 6 anak tidak pakai pembantu, tidak pakai sopir zaman dulu, tidak pakai suster ya toh, semua harus ditangani sendiri. Jadi sampai dia padahal dulunya kepingin masuk biara, pengen jadi suster, tetapi nggak tahu kenapa ditolak sama biaranya. Jadi akhirnya dia menikah dengan Bapak Kindelman, dan dengan 6 anak itu dia harus berjuang sampai dia nggak bisa doa, nggak bisa ke gereja. Akhirnya dia betul-betul kosong selama 3 tahun. Dengan perasaan kenapa nasibku kok seperti ini Tuhan, padahal aku kan mencintaimu, aku sungguh-sungguh pengen sekali berdoa dekat dengan Engkau. Tetapi akhirnya Tuhan mengatakan ini antara lain. Yesus bilang, aku memilihmu anak kecilku untuk menjadi pembawa kerahiman ilahiku. Penuhi dirimu dengan limpahan kerahiman ilahiku. Dan ketika engkau membuka mulut untuk berbicara, nyatakan kerahiman dari hatiku yang membara ini bagi orang berdosa. Biarlah seluruh hidupmu menjadi suatu keinginan yang membara untuk mengambil bagian dalam karya penebusanku melalui doa, pengorbanan, dan keinginan. Jadi yang dikatakan pembawa apa itu? Pembawa kerahiman ilahi. Di tengah-tengah dia yang sangat marah, sangat gelap imannya, hilang sama sekali, Tuhan muncul. Dan antara lain di dalam buku catatan hariannya Elizabeth Kindelman, kalau kerahiman ilahi bukunya kan ini ya, semoga Anda sudah selesai bacanya atau pelan-pelan membacanya ya. Nah di sini dikatakan, aku memang memilihmu dan mengizinkan engkau menderita begitu besar, supaya engkau mengerti penderitaanku. Yesus itu kan menyelamatkan kita apa enak-enakan? Tidak, Yesus itu membawa kita ke surga dengan menderita sampai jalan salib, disalib begitu konyol, tapi toh disalib dia tidak pernah mati dengan dendam. Kata pertama Tuhan Yesus apa di kayu salib? Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bayangkan saudara, badan sudah hancur kayak gitu, kesakitan luar biasa. Kalau kita mungkin sudah marah ya, sudah jengkel, aku ini tidak salah, kenapa aku begini? Yesus tidak, karena dia tahu kehendak Bapaknya adalah dia harus mati untuk menjadi silih bagi kita supaya kita bisa masuk surga. Ya, dan malah Tuhan Yesus itu begitu baiknya, si pembunuh yang disalib di sebelahnya itu bisa bilang gini, Yesus ingat saya ya kalau engkau masuk surga. Mungkin kalau saya bilang, wah ini ngambil kesempatan ini ya, nanti dulu aku mau lihat dulu sungguhan enggak kamu itu, betul enggak? Seringkali kita begitu ya, jangan-jangan ini cuma ambil kesempatan. Tapi enggak, Yesus enggak pernah punya pikiran negatif, pikiran seperti itu. Dia bilang apa? Oke, hari ini juga kamu akan bersama aku di surga. Bayangkan Anda kalau jadi pembunuh yang ngomong itu. Wah, belum enggak apa-apa, meskipun aku mati, aku bersama Tuhan di surga. Sampai sini mengerti? Jadi karena itu, karena
Elizabeth begitu menderita, dia bilang apa? Aku izinkan penderitaan itu karena hanya seorang ibu janda dengan penderitaan seperti engkau bisa mengerti. Dan persembahkanlah itu sebagai silih buat menyelamatkan dosa-dosa orang. Coba sekali lagi, ini penting sekali. Aku memilihmu anak kecilku, yaitu Tuhan memanggil Elizabeth ini anak kecil, putriku, putri kecilku, untuk menjadi pembawa kerahiman ilahiku. Seperti yang dikatakan Santa Faustina, dapat dari Yesus juga sama. Penuhi dirimu, Elizabeth, dengan limpahan kerahiman ilahiku, limpahan pengampunanku. Dan ketika engkau membuka mulut untuk berbicara, nyatakan kerahiman dari hatiku yang membara ini bagi orang berdosa. Jadi di mana-mana dia selalu katakan ada kesempatan untuk minta ampun sama Tuhan Yesus. Dan biarlah seluruh hidupmu menjadi suatu keinginan yang membara, bukan keinginan yang asal-asal, bukan keinginan yang setengah-setengah, tapi yang membara, yang penuh semangat untuk mengambil bagian dalam karya penebusanku. Jadi Tuhan tuh ngajak Elizabeth untuk sama-sama melakukan karya penebusannya, membawa banyak orang berdosa melalui apa? Nah ini bagiannya Elizabeth. Melalui apa? 1, doa. 2, melalui pengorbanan, yaitu penderitaannya dia, dan melalui keinginan. Yang penting Tuhan minta kamu mau atau tidak. Kalau kamu bisa tapi tidak mau ya percuma. Betul nggak? Seringkali kita tahu, kita ngerti tapi males sulit, berat gitu kan. Nah yang diminta Tuhan bukan pinternya, tapi yang diminta Tuhan hati yang mau ikut berkarya bersama Yesus, membawa banyak jiwa. Next. Nah, kemudian di sini ada gambar yang ada di dalam newsletter yang tadi saya berikan atau Anda terima. Di situ ada gambar Tuhan Yesus disalib. Yesus berteriak, "Aku haus." Masih ingat? Itu. Dan di situ sebenarnya Yesus mengatakan, "Tolonglah aku untuk menyelamatkan jiwa-jiwa." Loh, pertama kali waktu saya baca ini, loh kok Tuhan minta tolong saya ya? Apa Tuhan tidak bisa untuk menyelamatkan jiwa-jiwa secara langsung? Tapi dia itu, orang Inggris bilang cry out, sampai berteriak, "Tolonglah aku menyelamatkan jiwa-jiwa." Misalnya bilang, "Tolonglah aku, Kim, menyelamatkan jiwa-jiwa." Misalnya Yesus ngomong gitu, "Tolonglah aku, Joyce, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa." Lalu Anda apa jawabannya? Ya atau bingung? Ya. Nah, kita lihat Bunda Maria saat mendapat kabar baik dari malaikat. Kamu akan mengandung anak Allah yang kudus, namanya Yesus, kerajaannya tidak akan berakhir. Akhirnya meskipun pertama bingung, ya apa nih, aku sudah planning mau menikah. Nah ini aku lah mesti tanya calon suamiku, mesti tanya ibuku, tapi tidak, dia langsung bilang, "Yes, aku mau menjadi hambamu. Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Dan inilah yang diminta dari kita. Mana yesmu itu tadi? Untuk membantu Tuhan Yesus menyelamatkan jiwa. Andai kata Bunda Maria itu tidak bilang yes, maka nggak ada Yesus. Betul nggak? Nggak terjadi. Dan Tuhan itu selalu gentleman, gentle God ya. Kalau Tuhan bukan manusia ya, dia nggak pernah maksa. Kalau dia ingin mencintai total seluruhnya, habis-habisan dia cintai kita. Tapi dia ingin membuat kita juga mencintai dia. Orang yang mencintai kan tentunya pengen dicintai kembali toh. Kalau setengah mati berkorban mencintai tapi dianggap sepele, ya apa rasanya?
bertepuk sebelah tangan itu sakit sekali, ya. Dan ini yang dirasakan Tuhan kalau kita itu suam-suam kuku, kalau kita ya anggap sepele memangnya ya sudah harus begini. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh menanggapi yes, saya mau Tuhan, dan Tuhan menantikan itu. Cuma sayangnya manusia ini lebih banyak menolak cinta Tuhan karena keenaan dengan hal-hal yang ditawarkan dunia ini, apalagi zaman sekarang ya. Kenikmatan serba instan, serba cepat, dan serba pokoknya yang gampang gitu. Kalau orang dulu kan lebih tekun ya, lebih sabar, lebih setia karena harus berjuang. Kalau sekarang sulit sedikit sudah stres, katanya stres, aduh gitu aja stres saya bilang gitu. Nah kenapa? Karena kita udah terbiasa dengan pengaruh dunia ini. Nah untuk itulah Tuhan minta dari kita, bantulah aku, tolonglah aku menyelamatkan jiwa. Yaitu dengan cara apa? Partneran sama kita. Tuhan minta, ayo toh bantu saya, aku mau jadikan kamu joinku ya, atau kerjasama. Dengan cara apa? Berdoa, memberikan pengorbanan, dan antara lain itu puasa. Kalau menurut ajaran Yesus kepada Elisabet, banyaklah berdoa, banyaklah berpuasa, dan ditambah lagi banyaklah berjaga-jaga tengah malam, berdoa. Dia minta dari Elisabet, Elisabet mau nggak kamu memberikan waktu tidurmu yang paling enak untuk ketemu saya? 2 kali 1 jam, bukan 1 kali dok loh ya. Jadi di tengah-tengah dia enak tidur disuruh bangun, itu berat loh. Lebih baik melek terus sampai jam 2 terus tidur loh. Ini enggak apa-apa kamu tidur tapi nanti bangun. Nah lalu Elisabet bilang apa? Wah berat Tuhan, aku nek tidur tuh tidur mati, tidur sek karena aku capek sepanjang hari. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Aku yang akan banguni kamu Elisabet. Oke Tuhan. Dan Tuhan bilang apa di dalam itu? Aku jamin meskipun kamu bangun, kamu tidak akan pusing, kamu tidak akan sakit. Sebab saat itulah aku ingin mencurahkan rahmatku paling besar kepadamu. Sebab kalau malam sepi, kamu tidak diganggu oleh oh ya mesti bikin ini, oh ya mesti bikin ini. Nah zaman sekarang gadget kan, terus padahal nih dilihat gadget apa sih yang penting? Oh dapat dapat WA dari mana? Padahal kalau malam tuh sepi. Dan Tuhan Yesus minta ini sesuai yang dia lakukan waktu dia hidup di dunia. Ingat di kitab suci dikatakan dia berdoa sepanjang malam. Omong-omongan dengan bapaknya, ya kan? Sebelum dia milih murid, dia juga berbicara kepada bapaknya. Santo Yohanes Paus kita yang lalu, itu juga suka adorasi tengah malam. Dia malah katakan beradorasilah tengah malam. Di situ indah luar biasa kita kalau ketemu Tuhan. Hal-hal yang tersembunyi akan dibukakan. Dan itu juga yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Elisabet tadi, untuk berjaga, melean, orang Jawa bilang tirakatan, bukan untuk minta-minta, tapi untuk Tuhan, ini aku, sudah engkau mau apa dengan hidupku, ya. Dan karena itu saya mau usulkan di Surabaya sekarang kan Puspita ngadakan YouTube ibadat bacaan jam 3 pagi. Bagi yang mau nanti saya akan kirim ke Bu Kimilia, nanti Bu Kimilia bisa share ya. Itu jam 3 pagi bangunlah. Jadi usahakan untuk melawan diri sendiri, Anda bisa ikut ibadat dengan diam. Dan nanti dari firman yang tercantum dalam ibadat bacaan itu, siapa tahu di situ Tuhan mau bicara kepada kita. Ya. Nah kalau itu yang kita lakukan, banyak berdoa, banyak berpuasa. Dan di sini berpuasa yang diminta oleh dan diajari sama Bunda Maria, puasamu seperti yang di Medjugorje Tuhan minta bread and water atau roti dan air. Kita kan enggak makan roti, jadi kita makan nasi dan air. Jowone moteh, ya. Ada yang bisa moteh?
makan nasi dan air saja dari pagi bangun sampai mungkin sak kuatnya lah, sampai jam 4, sampai jam 6, tapi dengan satu tujuan supaya saya bisa lebih mendengarkan suara Tuhan. Banyak orang berpuasa ya supaya aku dapat rezeki, aku supaya dapat ini, dapat itu, tetapi bukan itu. Tuhan minta seperti di Yesaya 58, puasa yang kukehendaki ialah engkau melepaskan belenggu-belenggu, menolong orang-orang lain. Dengan kata lain meningkatkan relasi cintamu kepada Tuhan dan sesama. Dan sebentar lagi kita akan masuk masa puasa kan? Nah karena itu mari kita fasting from food tapi feasting with God's word. Artinya puasa dari makanan tapi pesta dengan firman Tuhan. Gantinya makan terus kita mau tekan waktunya makan kita baca firman atau dengarkan renungan dan di situ kita akan dipupuk untuk menjadi lebih baik. Dan Tuhan cuma minta itu, mau nggak engkau partneran sama saya? Nah saudaraku, karena manusia dikasih kehendak bebas, dia tidak bisa maksa, ayo kamu cintai aku sudah mencintai kamu, masa gak dibalas? Itu bukan tipenya Tuhan Yesus. Dan karena itu, kalau ada orang yang berdosa, dia tuh sangat sedih. Aku nih kasihan, dia tuh bakal masuk neraka itu. Tapi ya apa caranya aku ngambil? Nggak mungkin dia tarik begitu dengan paksa. Maka Tuhan Yesus minta Anda dan saya banyak doa, banyak berpuasa untuk orang itu. Dan Yesus bilang, kalau kamu berdoa, mintalah maka aku akan memberi. Ketuklah maka akan dibuka pintunya. Masih ingat toh? Carilah maka kamu akan mendapat. Nah kalau kita sungguh-sungguh berdoa, berpuasa untuk orang-orang yang berdosa, yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, Tuhan akan mengabulkan doa kita. Nah doa kita itu akan menghasilkan banyak pertobatan orang berdosa. Sampai di sini mengerti? Jadi kita diajak partneran. Luar biasa enggak? Tuhan yang maha kuasa minta partneran sama manusia yang masih berdosa. Hanya dengan berdoa, berpuasa, dan melekan jaga malam tadi itu. Maka nanti pengorbanan kita itu akan dipakai oleh Tuhan Yesus menyelamatkan banyak orang berdosa. Mau kita melakukan itu? Ya, nah di dalam kerahiman ilahi kan juga dikatakan jam 3 siang, teng langsung darah dan air yang keluar dan macam-macam ya, saya terus terang kurang hafal itu. Tapi yang penting itu satu, bukan hanya cuma ngomong, tapi mari kita lakukan itu dengan satu wujud untuk menyelamatkan banyak jiwa, ya. Karena di situ pengampunan akan keluar. Maka kita akan mendapatkan orang-orang berdosa itu bisa bertobat. Dan saya ingatkan di Fatimah, Bunda Maria juga muncul tanggal 13 Juli 1917. 3 anak itu dapat penglihatan neraka. Bayang di bawah 10 tahun anak kecil itu kelihatan neraka. Saya aja lihat neraka udah ngeri, apalagi anak kecil. Kenapa Bunda Maria nakut-nakuti? Enggak, dia enggak nakut-nakuti. Tapi dia cuma bilang, lihatlah betapa banyak orang itu istilah Jawanya gelondong pergi neraka karena sedikit orang yang mau berdoa dan berkorban untuk mereka. Nah sekarang kamu tak tawari, mau enggak kamu kalau aku kirim kamu penderitaan untuk bisa menolong banyak orang berdosa itu tidak sampai masuk neraka? Langsung 3 anak kecil itu, yes saya mau. Nah sekarang saudaraku, apa yang diminta Bunda Maria itu juga diminta Yesus sama Maria kepada Elizabeth. Anda lihat zaman sekarang, kejahatan lebih hebat daripada tahun 1917. Untuk keluarga kita yang khususnya akan dihancurkan. Saudaraku saya mau bilang, kalau setan mau menghancurkan dunia, caranya menghancurkan keluarga dulu. Keluarga yang baik itu kalau di dalam keluarga ada takut akan Tuhan.
kalau di dalamnya Allahnya itu disapa, ada doa bersama, ada membaca firman. Tapi Anda lihat sekarang, anak-anak kita tuh nek dijak ngomong soal rohani, wes masuk kiri, keluar kanan, masuk kiri. Betul nggak? Yang ketawa berarti betul ya. Ndak anak, ndak cucu kan begitu? Nah, karena itulah ndak usah mikir jauh-jauh. Doa, puasa, melekan untuk anak-anak kita. Soalnya apa? Kalau keluarga itu Allahnya udah dicabut, akhirnya mereka tidak takut Tuhan, mereka tidak takut berdosa, karpe dewe, sehingga akhirnya suami istri menjadi cerai karena selingkuhan, entah itu judi, entah itu penipuan dan lain sebagainya, pokoknya sampai cerai. Nah kalau sudah cerai, maka anak-anaknya diasuh oleh single parent, entah itu single mom atau single dad. Sekarang enggak laki, enggak perempuan bisa meninggalkan pasangannya, betul enggak? Dulu kan enggak ada, dulu kan selalu, maaf yang laki kan, yang perempuan tetap setia. Nah kalau sekarang enggak ada, kok enak kamu bisa, aku juga bisa, aku ya bisa cari uang, aku juga sekolah tinggi. Itulah saudara, emansipasi sekarang ini menghasilkan banyak perpecahan dalam keluarga. Nah kalau sudah gitu, anaknya yang suffer, anaknya yang menderita. Mamanya dicari ribut, cari duit, nanti ngurus ini, ngurus itu, sampai anak itu kekurangan cinta. Terus dia keluar, dapat teman-teman yang juga broken home. Pelajaran di sekolah juga enggak beres, apalagi sekarang saya dengar mengenai maaf ya homoseks, lesbi, terus LGBT, perkawinan sejenis itu mereka semua sudah mulai tahu loh, umur 10 tahun itu sudah mulai tahu. Nah kalau itu terjadi, kalau di Australia lebih gencar, ya toh, bahkan saya baru terima video di Filipina, Romo bisa memberkati. Saat ini aku meresmikan kau menjadi husband and husband, wife and wife. Habis itu suruh ciuman. Waktu saya lihat YouTube tuh, jijik ya toh. Dan ini Romo loh. Dan karena apa? Di Filipina, negara Katolik itu perkawinan sejenis sudah dilegalisasi. Indonesia ini selamat masih belum. Amit-amit semoga semua tidak terjadi, doa-doa kita, orang Islam juga tidak mau. Karena apa? Dengan demikian juga selain itu LGBT apa? Kalau di Australia, anak misalnya laki kena pengaruh sana sini, dia akhirnya mau jadi perempuan, operasi. Baba, mamanya, papanya marah, tidak bisa. Kamu laki ya laki, tidak boleh berubah-berubah. Dia lapor sama gurunya, gurunya lapor ke pemerintah. Pemerintah bisa ambil alih, maka papa mamanya itu diceduk masuk penjara karena tidak menghargai kebebasan si anak. Bayangan saudara, ini kondisi dunia. Semoga di Indonesia tidak menjalar. Tapi saya kaget di Surabaya pun sudah ada komunitas homo, komunitas lesbi. Tidak usah tahu di mana, pokoknya saya diberitahu. Nah itulah yang saya katakan, banyak orang berdosa kalau itu tidak didoakan. Mereka gelondong ke neraka. Dan Yesus tuh sedih sekali. Dan Yesus minta tolong kita. Tolonglah aku untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Jangan egois, doa untuk diri sendiri. Doalah untuk anak, mantu, cucu, itu juga betul. Tapi ada banyak orang yang tidak pernah didoakan. Kita nih bisa di sini, saudara saya katakan, saya bisa bicara di sini, pasti sebelumnya tuh banyak orang yang mendoakan saya. Maka hasilnya seperti ini. Anda ada di sini kenapa? Pasti ada sebelumnya yang berdoa untuk Anda. Jadi sekaranglah waktunya kita harus mendoakan mereka. Mau? Sudah mulai nyala? Ya, oke. Dan ini flame of love adalah kobaran api dari cinta ilahi, bukan cinta duniawi. Tuhan Yesus dan Bunda Maria memberi inspirasi batin kepada Ibu Elizabeth Kindelman 20 tahun 62 sampai 82 dikumpulkan dalam buku hariannya yang ini, tapi masih dalam bahasa Inggris, sedang dalam proses diterjemahkan bahasa Indonesia dengan
disetujui dan diberi nomor imprimatur oleh Kardinal Peter Erdo dari Keuskupan Esztergom Budapest, Hungaria pada 6 Juni 2009. Ini tidak sembarangan untuk ya sudah boleh keluar. Dipelajari bertahun-tahun oleh kardinal ini. Dan kardinal ini juga masih hidup dan dia ada kok di dalam kaplet yang ada itu ya. Dia betul-betul berjuang demi pesan-pesan Tuhan Yesus dan Bunda Maria kepada Elizabeth ini. Dan 6 Juni 2009 setelah itu baru mulai menyebar ya. Karena Hungaria itu negara komunis, jadi untuk mempelajari, menginvestigasi, untuk betul-betul menyelidiki itu sulit zaman waktu Elizabeth masih hidup. Dia tahun 85 sudah meninggal. Elizabeth itu lahirnya 1913, 1985 meninggal dari umur 72. Tapi baru keluar imprimaturnya di tahun 2009. Nah, Flame of Love atau api cinta hati Bunda Maria yang tak bernoda ini sebetulnya adalah suatu gerakan rahmat dari cinta dan kerahiman. Jadi gerakan rahmat itu grace bahasa Inggrisnya. Cinta itu love, kerahiman itu mercy. Dan di sini gerakan ini tidak pernah mau saingan dengan devosi-devosi yang lain. Tapi dia kayak supercharge, dia kayak mau nyemangati semuanya. Mari lakukan dengan cinta. Karena Yesus sendiri bilang, kasihilah aku dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap tenagamu. Kata lain, total. Tuhan minta, dan juga bukan hanya kepada Allah, juga kepada sesama. Malah Tuhan nekankan, sama seperti aku mencintai kamu, kamu yang mencintai satu sama lain seperti itu. Apalagi di kerahiman, yang katanya dapat pengampunan besar. Jangan sampai di komunitas ada iri-irian, jegal-jegalan. Mana pengampunannya? Justru harus menjadi contoh. Orang kerahiman ini ahli dalam mengampuni. Diejak orang, puji Tuhan, terima kasih, itu baik buat saya Tuhan supaya saya sabar. Gitu aja sudah menang loh kita. Iblis tak bisa goyangkan kita. Dan dengan kita bertahan begitu, orang luar akan melihat, kok bisa ya? Kalau saya gitu sudah marah-marah, dia kok bisa bertahan? Karena apa? Yesus andalannya. Ya, jadi harus kelihatan dari kehidupan sehari-hari. Nah, tolong yang tadi saya minta gambar Grace and Mercy itu yang biru yang ditaruh di PPT. Nanti kembali lagi ya setelah ini ya. Karena di tahun 1929, 13 Juni 1929, Suster Lucia yaitu yang di Fatimah, 3 dari anak kecil itu yang paling panjang umur. Kalau Yasinta dan Francisco kan sudah mati duluan. Lucia itu di 12 tahun kemudian di Juni 1929 mendapatkan penglihatan ini. Anda pernah lihat gambar ini? Ini betul-betul bukan gambar rekayasa manusia, tapi sungguh-sungguh yang dilihat tapi sekarang digambarkan seperti ini. Yaitu ada Tritunggal, Bapa, Roh Kudus, dan Yesus yang tersalib dengan darahnya yang tercurah seperti gambar kerahiman ilahi itu, ditampung di Sibore dengan hosti tubuh Kristus, dan di sampingnya itu siap Bunda Maria untuk menolong. Ya, dan yang di sini ini adalah Suster Lucianya, terus turun dari tangan kirinya Tuhan Yesus, seperti tulisan Grace and Mercy. Bahasa Latinnya itu apa? Ada misericordianya gitu. Grace-nya itu apa? Gratia and misericordia ya. Jadi berarti melalui kematian Tuhan itu tercurahlah rahmat dan kerahiman ya. Jadi karena itu di dalam Flame of Love ini sangat erat dengan pengampunan. Cinta yang sungguh-sungguh murni itu adalah cinta yang mau menerima orang lain apa adanya. Cinta yang mau mengampuni, itulah cinta ilahi.
Ya, yang kita devosi kepada Yesus kerahiman ilahi, mari kita tanya, apakah aku sudah punya kerahiman ilahi? Kalau enggak punya, mintalah, Tuhan, aku mau membantumu menolong jiwa-jiwa. Tapi inilah hatiku, isilah supaya aku juga punya hati yang pengampun. Anda sudah punya? Kalau Anda diejek gitu terus apa gitu, ataukah Anda ya sudah dia mungkin lagi nakal. Jadi banyak pengertian. Orang yang penuh dengan kerahiman itu biasanya gampang mengerti keadaan orang lain. Dan orang yang penuh pengampunan, hidupnya itu penuh dengan damai. Hidupnya penuh dengan damai, maka hidupnya selalu sukacita. Kalau hidupnya penuh sukacita, maka selalu sehat. Dan kalau sehat, bisa dipakai Tuhan di mana-mana. Mana bisa orang sakit melayani, menginjil orang lain? Tidak bisa kan? Ya, oke. Terus sekarang lanjutannya PPT. Jadi ingat ini, Tuhan selalu ingat selalu, tolonglah aku menyelamatkan jiwa-jiwa. Next. Nah, dengan tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus dan juga membantu dia yang tadi saya katakan berpartner dan bekerja sama dengan Yesus untuk menyelamatkan jiwa, maka ada 3 macam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita melalui Ibu Elizabeth, ya. Di dalamnya newsletter ini ada doa-doa seperti ini. Anda bisa lihat. Next. Nah ini, ada doa luka-luka Yesus. Itu ada di gambar ini. Untuk membangun relasi cinta pribadi dengan Tuhan Yesus. Nanti saya akan terangkan. Juga doa persatuan seperti ini. Yaitu permintaan Tuhan Yesus untuk kita bersatu erat dengan Dia. Doa ini yang ngarang Tuhan Yesus sendiri. Seperti Tuhan Yesus ngarang doa Bapa kami untuk kita. Ya, doa ini dikatakan oleh Tuhan Yesus, kalau kamu mendoakan ini, setan akan dibutakan. Siapa yang butakan? Ya Tuhan Yesus. Karena dia kepingin sekali kita minta ini. Nanti kita akan lihat kenapa Tuhan Yesus itu kok kepingin. Jadi Yesus tuh kepingin kita tuh berubah seperti Yesus. Ya, ingat tak Yesus pernah bilang, jadilah kudus. Sama seperti Bapakmu adalah kudus, ya. Makanya kalau saya beri sapaan kepada orang, saya selalu katakan stay happy, stay healthy, and stay holy. Makanya sudah mulai stay holy, guyu-guyu orang. Tuh, dijak holy kok ketawa-ketawa, kayak risih gitu ya. Holy itu maksudnya apa? Holy itu bersih, ikut kehendak Tuhan. Saudaraku, kalau Anda tidak holy, kalau Anda tidak kudus, tidak masuk surga loh. Siapa di sini yang mau masuk surga? Jadi karena itu kejarlah kekudusan itu. Jangan ikut-ikut dengan dunia ini, nawarkan macam-macam dan nawarkan kesibukan ini, kesibukan itu sampai Tuhan nanti aja. Tuhan nanti aja. Saudaraku, iblis tidak bisa nyetop kita untuk doa. Tapi iblis bisa membujui, nanti aja, ini kan lebih penting, nanti aja. Nanti saatnya sudah datang, sudah ngantuk, besok aja, besok. Lama-lama kan nggak jadi, betul enggak? Nah karena itulah saudaraku, saya mau katakan bahwa Tuhan tuh pengen sekali kita jadi kudus. Karena dia bersihan, maka dia juga kepingin calon pengantinnya ini juga bersih. Ya, sehingga kalau tank berbunyi, saya pernah lihat satu YouTube promo ya. Itu di satu tempat Yesus tuh ada pengantin digandeng sama Bunda Maria naik ke podium. Di podium tuh muncul Tuhan Yesus menjemput. Saya waktu itu sampai merinding. Oh Yesus, aku besok ya seperti itu. Nah, Anda kalau nanti menghadapi kematian, ketakutan atau malah gembira? Kalau Anda tahu ini yang akan terjadi, maka Anda tidak akan takut mati. Saya akan ceritakan dulu saat saya masih baru menikah, saat masih belum 30 tahun, mungkin waktu itu 26 tahun, di daerah saya wilayah 2 HKY ada seorang tante namanya Tineke,
tinggal di Ratulangi, saya di Tengkumar. Suatu saat Tante Tineke itu kena kanker, terus disambangi sama muda-mudi. Terus namanya Yosef. Yosef itu terus cerita sama saya, aduh Cik Mahda, saya sampai tidak bisa ngomong. Kenapa Sep? Ya Tante Tineke itu loh bisa ngomong, Sep, Danio ya nek ketemu Yesus, gantengnya ya apa, baiknya ya apa. Jadi saya sudah nggak sabar menantikan saat itu. Jadi sing muda-mudi ini sampai mau ngomong apa, datang tuh maksudnya mau menghibur, menguatkan, tidak jadi. Ternyata 4 hari kemudian meninggal. Saya datang waktu mau tutup peti, mukanya tuh senyum, kelihatan orangnya tuh gembira. Saya sampai nangis, sungguh saat itu saya bilang, Tante, besoknya aku mati aku kepingin seperti Tante ini. Sampai mati pun Tante bisa nyentuh hati orang. Dia suka sekali jalan-jalan masuk keluar rumah di kampung belakang rumah saya, Kampung Grudo, untuk ngajari doa. Dan hidupnya sendiri sebetulnya baru tahu setelah dia meninggal, dia itu sangat disakiti suaminya. Suaminya itu suka main sama wanita. Anaknya juga saat itu pragawati dan belum zamannya free sex, anaknya sudah. Tapi tidak pernah terlihat di wajahnya itu. Saking cintanya, dekatnya dia sama Tuhan. Dan akhirnya pada saat meninggal, dia meninggal dengan gembira. Ya, dari situ saya selalu ingat dan saya selalu cerita, jangan bosan-bosan dengar yang sudah pernah dengar. Maka itu siap-siaplah dengan bunyi teng. Teng itu artinya pulang. Saya cuma pengennya gini, oh welcome Mahda, masuk, sudah sedia, masuk sini. Itu kan yang kita inginkan. Nah kalau kita tahu, ya kita harus ini semua kan sudah lansia, sudah kepala 6, kepala 7. Jangan takut saudara, inilah kesempatan kita untuk bertemu dengan Yesus, sang pengantin pria kita. Ya, saya kok ngomong sampai sana ya. Oke, jadi itu memang permintaan Tuhan Yesus untuk bersatu erat dengan kita ya. Nanti doanya tuh bagus sekali. Lalu yang ketiga, doa yang diajarkan, doa Salam Maria Api Cinta untuk mohon curahan efek dari rahmat api cinta. Pertama aku juga bingung, apa sih ya? Spread the effect of the flame of love of the Immaculate Heart of Mary. Apa efek-efek tuh? Ternyata setelah saya baca berikut buku-bukunya ini, yang dimaksud efek dari rahmat api cinta, hasil atau pengaruh atau akibat atau buah dari api cinta. Nah, buahnya itu ada 5. 1, membutakan setan. 2, menyelamatkan jiwa. 3, memulihkan keluarga. 4, bahkan menyelamatkan jiwa-jiwa di api penyucian lewat doa-doa kita ini. Dan yang 5, mempertobatkan dunia, to convert the world, itu katakan. Itu efeknya. Kalau ini kita imani, kita percayai, maka doa kita itu betul-betul powerful, ya. Maka ini, jadi ini membutakan setan, menyelamatkan jiwa di api penyucian, memulihkan relasi cinta dalam keluarga dan mempertobatkan dunia. Ini sungguh-sungguh senjata yang luar biasa. Dan dikatakan belum pernah diberikan rahmat begini besar sejak inkarnasi. Sejak Yesus jadi manusia belum pernah ada. Ini baru diberikan di tahun sekitar 62 atau 82. Nah inilah yang diusahakan dan sekarang sudah nyebar ke seluruh dunia, Romo. Ada di Amerika, ada di Afrika, Eropa, lalu APAC, Asia Pasifik ini juga ada. Jadi di Indonesia, Singapura, Filipina, Malaysia, Australia, New Zealand, ya di seluruh dunia lain ini sekarang ada baru selesai retret 4 kali bertahap mulai November, Desember, Januari, Februari mengenai kekuatan daripada api cinta itu apa. Ya kalau Anda, saya mau tanya siapa yang mau bergabung dalam WA Group FOL Indonesia, Flame of Love Indonesia. Setiap hari itu Anda akan dapatkan janji api cinta Tuhan. Terus cuplikan sedikit-sedikit tentang ini. Dan juga ada renungan-renungan dari BCH Faustina.
Ya, jadi di situ kita bisa ketemu sama-sama orang yang mencintai Tuhan sambil kita terus bertumbuh. Bagi yang mau nanti silahkan menuliskan tadi kan ada absensinya ya. Atau kalau enggak kasih nama saja. Nanti kasih ke saya atau kasih ke Bukim, saya akan masukkan dalam WA group itu. Anda mau? Kita semua akan kalau ada pengumuman akan diberitahu, ya. Nah, kemudian next. Kita diajak Tuhan Yesus untuk berkolaborasi, berpartner dan bekerja sama dengan Dia untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Sampai sini mengerti ya? Mau? Bukan untuk bermesraan, berduaan bukan untuk bermesraan, tapi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Dengan cara banyak berdoa, terutama bersama Bunda Maria, Rosario Api Cinta dengan merenungkan peristiwa-peristiwanya. Kalau Anda mau tahu Rosario Api Cinta, beli paket lengkap, ada di depan, komplit itu ya, ada 15 macam itu ada di depan. Berpuasa atau berpantang mutih untuk penyangkalan diri seperti tadi yang saya ceritakan. Dan ketiga, berjaga dalam doa tengah malam, mendengarkan suara Tuhan dengan diam, membaca bacaan rohani atau kitab suci atau mendengarkan renungan-renungan rohani. Sampai di sini jelas? Ya. Nah, jadi ini 3 macam. Malah saya pernah baca buku This is the Art of Suffering, seni menderita. Sekarang saya ajarkan Anda tak menderita loh ya. Bukan cari penderitaan, tapi kalau Anda di rumah itu ada masalah-masalah, kita bisa enggak hidup tanpa masalah? Tapi ini ada masalah, jangan ngomel. Itu sudah satu penyangkalan diri. Jangan sambat. Makanya ada Romo siapa bilang, tetap semangat tanpa sambat. Saya lupa, Romo siapa ya itu ada kasih YouTube, saya lupa kalau nggak salah Romo Alusius Budi Purnomo gitu ya. Selamat pagi, tetap semangat tanpa sambat. Semangat boleh tapi jangan sambat melulu. Ada tuh orang aktif tapi sambat, terus aduh aku capek, aduh aku gini. Percuma, semua kecapeanmu tuh tidak ada nilainya apa-apa. Tapi kalau Anda mau, oke Tuhan, terima kasih, tak terima, tak tompo ya Tuhan, tak persembahkan untuk menyelamatkan banyak jiwa, termasuk menyelamatkan jiwaku kalau aku ini banyak dosa. Dan kalau ini Tuhan akan tambah cinta kepada kita. Amin. Ya, jangan cari enak. Dunia sekarang ini kepengennya cari yang enak. Tapi Tuhan kirim yang tidak enak, marah-marah. Gantinya marah bilang, haleluya. Jangan, aduh, itu aja. Saya tuh kadang-kadang kok aduh, terus seperti Tuhan eling, kok aduh sih? Haleluya, haleluya gitu. Coba kalau Anda lawan gitu, langsung hilang loh saudara. Sakit-sakit itu hilang. Hati yang gembira itu adalah obat. Itu mulainya dari sini. Bahagia atau tidak, ya kita yang nentukan. Kata kita bilang, aduh cek abote hidup ini, aduh terus. Tapi nek kita bilang, Tuhan terima kasih. Ini kau izinkan terjadi untuk kebaikanku. Dibanding orang lain ada yang lebih berat dari saya. Jadi kalau saya masih begini, yang penting Tuhan beri saya kekuatan untuk bisa menjalani hidup yang kau izinkan terjadi dalam hidup kita. Amin. Kerahiman ilahi PDKI bisa gitu semua. Ya, Kim dititeni ya. Konco-konco yang mulai sambat-sambat, ingat tetap semangat tanpa sambat. Jangan aduh tapi haleluya. Oke, next. Nah, disinilah kita akan belajar doa luka-luka Yesus. Nanti di rumah Anda bisa baca. Nah, ini begini. Saya sampai khusus beli salib Benedict yang gini ya. Ini untuk menyatakan terima kasih kita kepada Tuhan Yesus yang sudah mau berkorban, mati di kayu salib. Nanti di Jumat Agung biasanya setahun sekali ada veneration of the cross, itu penghormatan salib toh. Itu tujuannya untuk bilang terima kasih Tuhan. Kalau ndak engkau yang mati di salib, saya tidak bisa bilang Allah yang besar tuh papiku, tapi Allah yang jauh, Allah yang perlu ditakuti. Tapi kita punya Allah bisa manggil mesra papi gitu ya.
aku butuh ini pi. Nah, pasti kalau dia cinta pasti. Nah, karena itu karena Yesus. Nah, di sini disebutkan doanya begini. Kami mempersembahkan diri kami kepadamu Bapa Surgawi melalui semua luka-luka juru selamat kami, Yesus Kristus. Terus Anda lihat salibnya. Kalau enggak ya salib Rosario ya boleh, ya toh. Kami mencium luka-luka dari tangan kirimu yang kudus dengan kesedihan yang dalam dan sungguh-sungguh. Terus kita cium. Betul-betul kayak rasa terima kasih Tuhan. Tanganmu ini selalu menyembuhkan. Tanganmu ini selalu ngelusi orang. Tanganmu ini selalu membawa kebahagiaan. Sekarang dipaku dok salib kayak gitu sakit nih. Hanya untuk saya. Jadi kita bilang, thank you Lord. Terima kasih untuk pengorbananmu. Terus dicium dengan cinta tapi dengan kesedihan yang mendalam. Sampai sini mengerti? Ya, terus juga kita lakukan. Kami mencium luka dari tangan kananmu yang kudus dengan kesedihan yang dalam dan sungguh-sungguh. Dicium, terus bikin tanda salib demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Lakukan ini seperti kepada Tuhan. Seperti kita mencium mayatnya Tuhan Yesus yang sampai mati konyol untuk bawa kita ke surga. Ya. Terus juga kami mencium luka dari kaki kirimu yang kudus dengan kesedihan yang dalam dan sungguh-sungguh. Untuk mempercepat saya teruskan ya, mencium luka dari kaki kananmu yang kudus dengan kesedihan yang dalam dan sungguh-sungguh. Kemudian dicium dan dibuat tanda salib. Atau buat tanda salib dulu baru cium juga boleh. Terus yang kami mencium luka dari lambungmu yang kudus dengan kesedihan yang dalam dan sungguh-sungguh. Saudaraku, saya ingat ada buku Marun punyanya Kerahiman Ilahi. Itu ada doa Korongka yang juga menghormati 5 luka-luka Yesus ya. Dan karena itu tadi saya praktekkan saat doa Korongka. 10 demi sengsara Yesus itu. Kita bayangkan tangan kanannya Tuhan Yesus itu sangat sakit, tapi dia mau menjalani itu saking cintanya sama kita. Maka kita bilang, demi sengsaramu di tangan kananmu Yesus, tunjukkanlah belas kasihanmu, pengampunanmu kepada aku yang durhaka ini Tuhan, dan seluruh dunia. Bisa? Kalau Anda itu selama 10 kali sambil bayangkan, aduh Tuhan tanganmu itu banyak menolong aku. Tanganmu dulu di kitab suci itu banyak menolong. Tapi sekarang kenapa engkau kok ngalami nasib seperti itu? Dan itu memang sudah jalannya hidupnya Yesus. Ya, Anda mengerti? Lakukan ini dengan cinta. Makanya tadi saya katakan doa luka-luka Yesus itu untuk membina relasi cinta kita dengan Tuhan. Ya, saudara, kalau kita itu jadi manten tapi tidak ada cinta, itu jadi kawin paksa namanya, betul enggak? Nah, kalau kita nanti mau ketemu Yesus, harus ada relasi cinta. Jangan cuma relasi otak. Oh ya ngerti aku, belajar katekismus, belajar ini, belajar ini. Dan saya mau katakan di dalam Flame of Love ini dikatakan, jadi orang Kristen itu enggak perlu ngerti dogma, enggak perlu ngerti teologi, enggak perlu ngerti macam-macam yang ada peraturannya di gereja. Walaupun itu bagus, tetapi menjadi Kristen itu yang utama adalah mujizat. Mujizat apa? Mujizat transformasi, perubahan dari manusia alami menjadi manusia ilahi. Itu. Ngerti ya, jadi manusia biasa menjadi manusia surgawi. Kita ini ningrat loh saudaraku. Tapi bukan ningrat Solo, bukan ningrat Inggris, tapi ningrat surga. Ya enggak? Kita dipanggil menjadi anak-anak kerajaan Allah. Kisah 1 ayat 8. Bagi yang percaya mereka akan menjadi anak-anak kerajaan Allah. Duduk kerajaan Inggris. Ya. Jadi enggak ada bilang stres, sedih. Wong kamu wis ningrat enggak pakai bayar apa-apa. Kalau orang yang donatur besar di Solo dipanggil apa ya, dikasih gelar ya. Kalau di Malaysia dikasih gelar datuk gitu. Kita enggak pakai jasa.
Tapi Tuhan langsung angkat kita menjadi anaknya. Jadi sudah layak dan sepantasnya kita membalas cinta Tuhan. Mari saudara bangkit, jangan diem saja, jangan acuh tak acuh, tapi bersemangatlah untuk kembali mencintai Tuhan. Apapun yang kamu lakukan, lakukan itu untuk Tuhanmu. Kalau misalnya, ini kesaksian saya suatu saat suami itu cerewet sekali ya, minta ini minta itu dulu. Tapi tiba-tiba seperti ada suara, kalau suamimu itu saya, kamu mau lakukan itu? Oh iya Tuhan, ya sudah enggak apa-apa, ini aku mau lakukan untukmu Yesus, walaupun berat tak jalani. Jelas? Langsung jadi enteng, semua itu jalan dengan sendirinya tuh biasa, seperti tidak ada apa-apa. Padahal tadinya tuh buangkel gitu ya. Tapi kembali lagi, lakukan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan yang aku cintai dan yang mencintai aku, ya. Kemudian yang kedua, doa yang kedua, tadi itu ini doa luka Yesus bisa dilakukan dengan doa korongka sambil bayangkan ya. Kemudian doa persatuan lah ini doa kemesraan yang luar biasa. Ya Yesus yang kukasihi, biarkanlah kaki kita berjalan bersama. Tapi saudaraku, ini bukan untuk mesraan orang dua loh ya. Berjalan bersama mencari jiwa, memikul salib seperti ini. Biarkanlah tangan kita bersatu, gandengan terus untuk Tuhan yang melakukan tindakan-tindakan yang membawa banyak jiwa kembali kepada Tuhan. Biarkanlah hati kita berdetak bersama. Di sini mestinya bukan cuma hati tapi jantung kita deknya tuh bareng. Dengan kata lain, jantungmu Tuhan jadi jantungku. Sehingga kita bukan lagi jadi manusia alami, manusia duniawi, tapi manusia ilahi. Divine human being. Ya. Kemudian biarkanlah batin kita merasakan bersama. Kalau bahasa Inggrisnya bagus. Let our souls be in harmony. Biarlah jiwa kita itu selalu serasi, selalu cocok dengan apa yang kau mau Tuhan. Sebab kalau itu cocok kita tidak akan berontak. Kalau kita cocok tidak akan cekcok. Coba di dalam keluarga, kalau cocok terus tidak ada cekcok toh. Biasanya karena tidak cocok itulah cekcok terjadi. Nah untuk itu kita bilang biarlah Tuhan batinmu ada bersamaku. Biarkanlah pikiran kita menjadi satu. Bukan pikiranku jadi pikiranmu, bukan, kebalik. Biarlah pikiranmu Tuhan menjadi pikiranku. Nah ini kita mesti minta Tuhan. Makanya Santo Ignatius Loyola kan bikin lagu bagus sekali. Itu sebetulnya bukan lagu, apa? Doa. Ambillah ya Tuhan kebebasanku, kehendakku, budi pikiranku. Jadi maksudnya Santo Ignatius Loyola menyadari hal ini. Pikiranku semua yang ada padaku ini elek semua, menghalangi aku lebih mencintaimu. Tapi ambil Tuhan, ganti dengan punyamu. Ya, itu yang kita harus doakan. Lalu biarlah telinga kita mendengarkan keheningan bersama. Kalau saya boleh bilang, Tuhan ambil telingaku, tempelkan telingamu Tuhan, supaya aku bisa masuk dalam keheningan. Listen to the silence, bahasa Inggrisnya. Indonesianya diterjemahkan gini. Listen to the silence, mendengarkan keheningan. Untuk apa? Untuk bisa mendengarkan suara Tuhan. Ya. Dan saya mau katakan waktu anak-anak saya masih kecil, kita jalan-jalan naik kuda di desa di Tretes. Ya. Terus tahu berhenti karena di situ ada banyak kambing-kambing dengan dua sing angon kambing itu ya. Tahu ya, yang menjaga kambing-kambing itu. Kami di belakang gini, saya naik kuda, anak saya kecil di depan. Tahu kaget saya. Menggok dos. Tahu kambing-kambing itu bisa belok gini. Hanya dibengoki menggok dos. Saya lihat dengan mata sendiri. Wih, luar biasa. Ya ini yang Yesus bilang.
domba-dombaku mendengar suaraku. Lah kita menggok rek, itu saya enak jalan dewek. Kan gitu. Nah, karena itu kita mesti minta Tuhan jadikan telingamu, telingaku, supaya nek Tuhan bilang jalan ke kiri, Mahda, ya Tuhan. Jalan ke kanan, Mahda. Nah, kalau kita melok Tuhan pasti tidak akan tersesat. Ya. Nah, kemudian biarlah mata kita saling memandang dan menjadi satu. Bahasa Inggrisnya lebih bagus, saudara. Kalau yang bisa ngerti bahasa Inggris ya. Let our glances, pandangan kita, profoundly mendalam, penetrates each other, menusuk satu sama lain. Kayak orang pertama kali jatuh cinta pacaran dulu, pandang-pandangan, rasanya kan kayak ada apa sing nusuk gitu, senengnya gitu kan gitu. Nah demikian juga, tapi kalau ini saya bilang semua dalam rangka mencari jiwa-jiwa untuk selamat. Anda lihat waktu Yesus jalan di atas air, murid ketakutan bilang, hantu. Tapi Petrus itu kan orangnya spontan. Tuhan itu engkau suruh aku, panggilan aku Tuhan. Terus Yesus bilang, oke, kesini Petrus, ini bahasa saya ya, sini ya Petrus gitu. Nah terus Petrus karena matanya melihat Yesus, Petrus yang berdosa itu bisa enggak jalan di atas air? Bisa loh, melawan alam, melawan hukum alam. Karena matanya tertuju dan disuruh Tuhan. Nah akhirnya, tapi setelah matanya enggak lihat Yesus, ngelihat ombak dia terus kulitnya merasakan angin, begitu kencang dia mulai takut, langsung bles ya itu. Sampai Yesus bilang, kenapa kamu kok enggak percaya? Ya, jadi karena itu sebelum kita percaya kita mesti lihat mata Tuhan. Maka kita mampu bersama Tuhan berjalan di atas air, mampu melakukan hal-hal yang mustahil. Karena Tuhan bilang tidak ada yang mustahil bagi orang, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sampai di mana percaya Anda? Jesus, I trust in you. Ya, Jesus, I trust in you. Ya, Jesus, I trust in you. Dan ini bagus sekali. I put my trust in you. My life is in your hand. Aku sudah tidak punya apa-apa. Semua sudah tak kasih nongko Tuhan. Jelas? Kalau ini terjadi, maka kita bisa partneran dengan Tuhan itu luar biasa. Kita bisa lakukan hal-hal yang mustahil. Orang yang bejat bisa bertobat. Orang yang melawan Tuhan karena pengorbanan kita, karena kedekatan kita dengan Tuhan, kita mampu. Bukan karena kita, tapi Tuhan yang menyelamatkan mereka karena ngikuti doa-doa kita. Ya. Kemudian biarlah bibir kita bersama-sama memohon belas kasihan kepada Bapa yang kekal. Bibirmu Tuhan jadi bibirku, supaya sama-sama kita mintakan pengampunan, belas kasihan, mercy from the eternal Father, dari Bapa yang kekal. Hadiah yang terbesar untuk kita manusia, saudara, bukan duit, bukan emas, bukan ketenaran, tetapi pengampunan. Bayangkan, ini cuma andai-andai. Verdi Sambo yang hukum mati. Toto datang seorang yang martir. Pak Hakim, jangan Pak Hakim, saya mau bebaskan Sambo, biar saya saja yang mati. Kira-kira Sambo kayak apa? Luar biasa ini. Sekarang dia kalau bayar seluruh kekayaannya supaya dia tidak dihukum mati, pasti dia mau, betul? Ya, itu namanya kerahiman Tuhan. Dan saudara, kita semua juga sudah mengalami. Kalau Anda masuk pengakuan dosa, itu pengadilan yang tidak adil. Kenapa? Saya datang Romo, saya melakukan ini. Loh, ngaku dewe loh. Kalau itu di pengadilan, ditemukan bahwa dia bersalah, langsung hakim tok penjara 10 tahun. Kan gitu. Tapi ini Yesus dalam diri Romo di kamar pengakuan. Atas nama gereja,
aku membebaskan engkau dari semua dosa-dosamu. Kita mestinya masuk neraka, tapi karena kita dibebaskan, kita bersih keluar dari pengakuan itu kinclong-kinclong kembali di depan Tuhan. Ya, dan itulah yang disebut kerahiman ilahi yang luar biasa. Ya, jadi kalau Anda berdevosi kepada kerahiman ilahi, ini tidak kebetulan, ini rezeki besar. Hanya lakukan, jangan cuma mulut saja, tapi hayati ya. Nah oke, terus, nah ini doa ini adalah alat untuk membutakan setan dan dengan demikian jiwa-jiwa tidak akan terpengaruh untuk berbuat dosa. Next, dan doa yang ketiga yang diajarkan itu adalah tambahan di dalam doa Salam Maria. Ini tidak mengubah ya, tapi hanya nambahi, sama seperti kita rosario. Doa Salam Maria selesai, habis itu kita tambah dengan ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami dan terus ada lagi Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Salah enggak itu? Enggak toh, itu kan nambahi, bukan ganti. Nah ini juga gitu, ini Bunda Maria yang bilang, aku tidak ingin mengubah doa yang menghormatiku, tapi dengan permohonan ini aku ingin menggoncangkan itu mestinya umat manusia. Ini bukanlah formulasi baru dan harus merupakan permohonan yang terus menerus didoakan. Apa itu doanya? Curahkanlah ke atas seluruh umat manusia efek rahmat api cintamu. Tapi diselipkan di Salam Maria, maka menjadi Salam Maria atas sama. Terus dijawab, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, curahkanlah, banjirilah ke atas seluruh umat manusia efek rahmat api cintamu, efek yang tadi 5 itu sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya, kalau Anda imani, ini doa ini dahsyat sekali saudara. Maka kalau Anda doa Koronka, ada Salam Marianya pakai Salam Maria api cinta. Kalau Anda doa Rosario Maria, mulai sekarang terus Maria, Salam Marianya enggak apa-apa, doa titik ya, lebih panjang sedikit, tapi doa ini akan membutakan setan. Salam Maria sendiri itu sudah ditakuti sama setan. Banyak eksorsis yang mengatakan iblis itu paling takut dengan Maria. Satu eksorsis Romo dari Amerika mengatakan suatu saat dia bikin seminar seperti ini, tiba-tiba di gereja itu muncul orang manifestasi marah-marah. Terus Romonya cuma bilang, Hail Mary full of grace, Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Orang itu bisa teriak-teriak, no, aku benci nama itu, aku enggak suka wanita itu. Terus Romonya bilang apa? Ayo semua kita doa Salam Maria bareng. Terus akhirnya semua Salam Maria penuh rahmat. Enggak sampai selesai. Orangnya tadi teriak-teriak, no, ditutup telinganya gini. Tetap bes, loh di mana saya? Setannya hilang. Dan ternyata dia memang menyatakan bahwa setan paling takut dengan doa dari Salam Maria. Bahkan ada quote dari mana saya lupa. Doa Salam Maria itu di depan iblis seperti kepalanya itu ditutui gitu loh. Jadi makanya iblis paling tidak suka kalau orang deket-deket, kalau dia deket-deket dengan orang yang berdoa Salam Maria atau Rosario khususnya. Bahkan dengan memakai gini iblis juga takut. Ini bukan jimat loh ya. Ini saya pakai supaya kemanapun saya pas nganggur aku bisa doa. Doa Salam Maria. Kalau itu kita doa rahmat turun. Tahu enggak rahmat itu apa? Grace. Hal yang kita enggak bisa buat. Sabar. Sabar itu enggak manusiawi loh. Dikaplok kiri kanan suruh kasih no. Itu masa manusiawi. Tapi kalau kita bisa itu karena rahmat. Nah kita di zaman edan sekarang itu butuh sekali rahmat yang besar. Caranya banyak doa. Dengan banyak doa bagian Bunda Maria yang akan mencurahkan rahmat ke kita. Karena Bunda Maria itu grace dispenser. Anda tahu kalau air dispenser ada galonnya, tinggal ditekan set keluar. Nah Bunda Maria ini galonnya tadi.
Dia dititipi oleh Tritunggal, itu banyak rahmat untuk kita. Maka kalau kita minta, dia tinggal neken dan kirim ke kita. Mengerti maksud saya? Ya. Nah, itulah yang disebut curahkanlah ke atas seluruh umat manusia efek rahmat api cintamu. Oke, next. Nah, mengapa ini tadi saya sudah katakan ya, mengapa Tuhan mau menyelamatkan jiwa yang sesat langsung tanpa kerjasama dengan kita? Yaitu tadi ada kehendak bebas, dan kedua kalau kita berdoa dengan yakin pasti Tuhan akan mengabulkan. Gara-gara doa kita ada jiwa yang diselamatkan. Dari situ Tuhan tidak maksa, tapi dia melakukan keselamatan itu karena doa kita. Apa enggak luar biasa peranan kita? Anda bisa ngerti? Jadi Anda jangan males-males doa. Dengan doa itu banyak orang akan diselamatkan. Terus, next. Karena itu Yakobus 5 ayat 15-16 ini yang saya mau katakan. Ayo kita bangkitkan iman kita. Karena doa yang lahir dari iman itu akan menyelamatkan banyak orang. Nek doa korongkah hanya pokok gini malah ngantuk-ngantuk demi sengsara Yesus yang pedih, demi sengsara yang pedih. Tapi enggak ada penghayatannya. Loh, saya sampai cari-cari akalnya apa supaya enggak ngantuk. Karena 10 demi sengsara Yesus tuh, kalau kita misalnya oh ya ini satu untuk anakku, oh ini satu untuk mantuku, ini satu untuk cucuku, ini satu untuk itu bisa loh di akal gitu. Maka korongkah itu akan hidup, ya. Nah, harus kreatif, jangan mau hanya yang monoton gitu-gitu aja, supaya orang bisa bangkit. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Sakit rohani itu yang paling parah. Sakit rohani itu sakit yang lupa Tuhan, melawan Tuhan. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan ini gongnya, doa orang yang benar bila dengan apa? Yakin didoakan sangat besar kuasanya. Percaya? Ini firman Tuhan loh, bukan saya sih ngomongnya. Next. Nah karena itu cara kerjasama Tuhan Yesus dan kita betapa pentingnya peranan doa-doa dan silih kita di mata Tuhan Yesus. Ingat seperti doa memorare, ingatlah ya perawan Maria yang sangat rahim, belum pernah terdengar engkau meninggalkan orang yang mencari perlindunganmu, yang memohon pertolonganmu, yang meminta perantaranmu. Kalau kita berdoa kepada mama itu pasti kasih, bahkan bisa kasih lebih dari yang kita harapkan, ya. Jadi kalau Anda stres jangan cari aduh aku mau konsultasi sama siapa ya. Konsultasi sama siapa? Doalah bareng Bunda. Kadang-kadang kita konsultasi orang belum tentu orang itu bisa. Tak doakan. Orang itu juga berdosa, belum tentu doanya jos didengar. Tapi kalau kita bersama Bunda Maria pasti bisa menggerakkan hati Tuhan Yesus. Contohnya peristiwa Kana itu. Belum wayane bikin mujizat, hanya karena Bunda Maria, sus anggurnya habis. Wis gitu toh. Loh sik toh Ma, belum wayane aku ini. Tapi Maria ndablek ae datang ke dapur. Rek itu ya, orang itu nek datang ngomong apa aja ikuti. Rupanya dari jauh Yesus tuh lihat. Terus dia enggak sampai hati. Wah, mamaku ini baik sekali ya. Ini kan untuk menolong orang, bukan untuk dia. Akhirnya meskipun belum waktunya, Yesus melakukan sesuatu yang besar. Dari air comberan, air cuci kaki itu loh. Itu air aqua atau air sumur? Mungkin lebih dari air sumur toh. Jadi anggur the best. Itulah Tuhan. Tuhan mampu buat yang rusak, bobrok sekalipun menjadi sesuatu yang kualitasnya tinggi. Percaya? Tergantung percaya kita. Next. Mari kita hayati 3 macam doa api cinta tadi. Saya sudah ya, doa luka Yesus, doa persatuan bisa didoakan dalam doa kurungka. Doa persatuan itu juga bisa didoakan loh dalam doa kurungka. Yang biarlah Tuhan kaki kita berjalan bersama demi sengsaramu yang pedih Tuhan Yesus. Anda bisa campur ya. Doa Salam Maria bisa memakai Salam Maria api cinta tadi. Next. Karena rahmat itu diperuntukkan bagi semua orang, betul enggak?
Rahmat itu hanya untuk orang pintar. Rahmat itu hanya untuk orang kaya, gitu. Enggak, itu untuk semua. Jadi karena itu gerakan rahmat, flame of love, api cinta ini juga untuk semua orang. Bukan cuma orang Katolik saja, tapi orang-orang yang sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan. Jadi rahmat, api cinta, hati Maria yang tak bernoda juga untuk semua orang. Rahmat kerahiman ilahi ini juga untuk semua orang. Maka digabung namanya menjadi Divine Merciful Love. Cinta yang dipenuhi kerahiman ilahi. Saudaraku, saya punya mobil di Australia, nomor platnya saya tulis merciful, kaget semua. Setiap orang yang jalan lewat, mesti ketawa. Tapi kan semoga tersentuh. Ada lagi yang lihat, tunjuk-tunjuk. Nah, dengan tujuan apa? Mobil saya juga menginjil. Jadilah mercy, jadilah murah hati, mengampuni. Jangan cuma dendam, jangan cuma jengkel. Nah, karena itu divine mercy, kerahiman ilahi, taruh dalam dirimu, be merciful. Ada kan anunya kerahiman ini ABC itu apa? Ada tuh 3 cara. A itu apa, B itu apa, C itu apa, kan ya antara lain intinya kan itu. Jadilah penuh kemurahan. Murah hati itu apa ya? Royal, enggak hitung-hitungan. Enggak, oh ya karena dia itu masih ada gini, wah aku enggak mau ngampuni. Enggak ada loh. Tuhan aja enggak gitu. Kita lebih hebat dari Tuhan. Ini pembunuh itu bilang, Yesus ingat aku loh ya, mau kamu masuk surga. Yesus bilang, oke, sekarang juga kamu masuk. Enggak pakai hitung-hitungan. Ya, jadi karena itu kalau kita mau bersatu dengan Tuhan, lakukan itu terus. Berikutnya, orang kudus yang menjalankan kerahiman ini adalah Santa Faustina. Anda bisa baca di sini, Santa Teresa Lisieux, itu juga di Merciful Love sama jalan Little Way, ya. Kamu mungkin tahu jalan kecil, dan juga Ibu Elizabeth Gendelman. Tetapi semua ini mereka lakukan dengan trust and faith. Trust itu percaya, dan iman itu juga percaya, tapi tingkatnya lebih tinggi. Untuk menghidupi gerakan rahmat ini, bondonya cuma trust dan faith. Belajar doa, mengucapkan doanya itu gampang, tapi lakukan itu dengan iman. Next. Nah, ini yang saya mau katakan, dalam gerakan kerahiman ilahi kita sering mengatakan, Yesus engkau andalanku, Jesus I trust in you. Apa itu trust atau percaya? Next. Nah, trust itu bahasa Inggrisnya kalau saya lihat di kamus, firm belief in the reliability or strength or ability of someone. Kepercayaan yang mantap di dalam menggantungkan diri, kemampuan apa reliability kena diandalkan ya. Strength, kekuatan, ability, kemampuan dari seseorang. Confident itu percaya penuh, accept something as true, menerima sesuatu sebagai yang betul, yang benar. Dengan bahasa Indonesianya percaya itu sama dengan yakin, bisa diandalkan, dapat bergantung kepadanya dan ada kepastian. Jadi kalau Anda bilang Yesus, engkau andalanku. Karena Yesus aku yakin engkau itu bisa nolong saya. Engkau bisa diandalkan, meskipun manusia enggak bisa nolong, engkau bisa dapat bergantung padanya. Tidak ada orang lain Yesus yang bisa nolong aku, cuma engkau. Dan ada kepastian. Saudaraku, saya pernah ngalami satu orang yang begitu minta tolong kepada kami. Karena dia bilang sampai nangis-nangis, kalau enggak Anda yang menolong kami ini pasti keleleran. Nah, dia begitu percayanya, akhirnya kami juga jatuh hati kami ya berdoa. Akhirnya kita tolong. Nah, inilah yang Tuhan menunjukkan. Nek kamu minta itu harus seperti ini loh. Percaya penuh bahwa aku akan pasti menolongmu dengan begging, dengan mengemis sama Tuhan. Tolong aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Aku percaya cuma Engkau yang bisa nolong. Kalau saya yang berdoa saja jatuh hati saya, apalagi Tuhan Yesus. Pasti dia tidak akan meninggalkan kita. Amin. Amin. Ya, ini kabar gembiranya. Terus contoh, ada juga orang yang distrust atau lack of trust.
distrust itu tidak percaya, lack of trust itu kurang percaya. Nah contohnya tuh Hawa. Hawa itu kurang apa? Enak loh, sudah dikasih tempat yang begitu gratis dan enak semua. Didatangi iblis, tahu-tahu dia kurang percaya, ikut maunya iblis. Kamu bisa pinter kayak Allah, kamu nek makan buah itu kamu bisa pinter seperti Allah. Akhirnya dia mengkhianati Tuhan Yesus. Akhirnya jatuhlah dia dan diusir dari Taman Eden. Terus tetapi yang trust itu contohnya adalah Abraham, bapak iman. Dan juga Bunda Maria, ibu iman. Itu contoh yang paling besar dari trust, ya toh. Kenapa? Karena bapak iman Abraham ini, Anda kan tahu ceritanya, disuruh keluar. Padahal seumur 75 loh. Sudah mapan hidupnya, disuruh keluar. Kemana Tuhan? Melok ai, yang penting ikut saya. Dan ternyata disuruh pasang tenda, buka tenda. Pasang tenda, buka tenda. Sudah mapan, dipanggil Tuhan, tapi dia tetap ikut. Dan yang paling soro, dia dibilangi akan jadi bangsa yang besar, dikasih anak Ishak, nunggunya 25 tahun. Setelah nunggu, anaknya lahir, sudah besar, diminta suruh sembelih, jadi korban bakaran. Itu kan rasanya ya apa gitu. Tapi Abraham percaya pasti nek Tuhan mateni, Tuhan juga bisa menghidupkan. Itulah makanya dia taat. Ya, itu yang namanya hope against hope. Jadi meskipun ada hal yang tidak bisa dimengerti, dia tetap percaya. Dan itu juga dilihat di Ibrani 11 ayat 17 sampai 19 ya. Anda coba sepintas saya akan bacakan. Next. Bentar ya. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Kan tidak masuk akal. Sekarang kok disuruh bunuh, ya toh? Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Dan ini iman yang luar biasa. Lalu terus kalau Ibu Maria lebih hebat lagi. Dia itu cuma bilang terjadilah padaku, next. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Cinta tuh seterusnya Abraham. Ya terus. Nah seperti Bunda Maria ketika mengunjungi Elizabeth, maka Bunda Maria itu juga disapa dengan dua ucapan berkat. Elizabeth waktu itu bilang, diberkatilah engkau di antara semua wanita dan diberkatilah buah rahimmu yang kita sekarang doakan di Salam Maria. Tapi juga ini yang paling hebat, berbahagialah engkau Maria karena engkau telah percaya sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Kita lihat hidupnya Bunda Maria. Ketika mau melahirkan aja, kok enggak disediai rumah sakit, malah ditolaki, malah dilahirkan di kandang. Sudah enak-enak lahir, mau dibunuh, lari lagi ke Mesir, ya toh. Dan puncaknya itu sudah baik, sudah menolong orang. Tahu-tahu anaknya disalib, disiksa, jalan salib yang begitu mengerikan. Sampai terakhir gendong mayat anaknya yang hancur. Bagaimana perasaan Anda? Kalau jadi Bunda Maria, ini apa-apaan sih Tuhan? Aku kurang apa? Sudah tak rawat, sudah tak jaga. Sekarang kok gini, sepertinya gagal total, betul tak? Tapi dia selalu menyimpan dalam hati dan percaya pol sama Tuhan. Karena semua yang Tuhan katakan tidak pernah salah. Dan akhirnya Yesus pun meskipun mati, meskipun dia ngalami Sabtu sunyi, kehilangan anaknya, tidak ada siapa-siapa, tapi Minggu Yesus bangkit. Ya, itu imannya Bunda Maria. Maka itu saya mau sharing ya kurang 5 menit. Kalau kita doa rosario, saya ingat ada buku dari yang lama. Kalau 3 salam Putri Allah Bapa, salam Bunda Allah Putra, salam Mempelai Allah Roh Kudus, supaya minta ini iman, harap dan kasih. Ya, tapi kalau saya bikin gini, Bunda berilah aku imanmu. Salam Putri Allah Bapa.
Salam Bunda Allah Putra, Bunda, berikan aku pengharapan yang kamu punya, supaya aku juga punya pengharapan kayak engkau. Yang ketiga, berilah aku kasih agapemu. Kasih agape itu kasih walaupun aku enggak seneng, walaupun aku susah, aku tetap mau jalani kasih. Walaupun aku enggak diterima, walaupun aku dikhianati, aku tetap akan mencintai. Seperti Mother Teresa, do it anyway. Sekalipun kamu melakukan ini disalahgunakan, tetaplah berbuat baik. Sekalipun aku sudah melakukan ini, melakukan itu, tapi rasanya disio-sio, tetaplah melakukan itu. Karena kalau kita patokannya, aku mau melakukan ini untuk mencintai Tuhanku, bukan karena kewajiban, maka kita pasti bikin. Dan apa yang terjadi pada Bunda Maria pada akhir hidupnya? Tidak ada hadiah yang lebih besar daripada yang diterima Bunda Maria. Apa itu? Diangkat ke surga. Dan bukan jadi warga surga biasa. Dimahkotai di surga. Dia menjadi Queen of Heaven and Earth. Itu tidak ada orang lain, hanya Bunda Maria. Tapi penderitaannya dia juga luar biasa. Tapi karena dia mau ini untuk mencintai Tuhan. Yesus Allah Bapa itu tidak pernah lupa membalas kebaikan kita. Walaupun kita tidak minta, Tuhan pasti akan mengganjar semua pengorbanan kita. Ya, nah untuk itu ini sudah kurang 5 menit, padahal mestinya masih ada lagi. Tetapi yang saya mau katakan, karena itu marilah yang tadi dibagikan, yang ini Kenny, saya minta tolong ditayangkan. Di dalam saya nemukan di internet ada yang bahasa Inggris, ternyata ada yang sudah di Indonesia kan, langsung saya ambil. Dan maksud saya yang tadi saya katakan, iblis sedang menghancurkan dunia dengan menghancurkan keluarga. Dan tahun ini ardas keuskupan adalah menghidupi Yesus di dalam keluarga. Sebagai orang-orang kerahiman ilahi, marilah pas nanti masa prapaskah, ya enggak usah nunggu Rebo Abu, mulai malam ini, mulai besok juga boleh, kita mau konsekrasikan keluarga kita kepada kerahiman ilahi. Maksudnya konsekrasi itu apa? Menyerahkan untuk disucikan. Ingat, kalau kita enggak suci, kita enggak bakal melihat Allah. Enggak bakalan melihat kemuliaan Tuhan. Enggak bakalan terima mujizat Tuhan. Enggak bakalan masuk surga. Jadi kita harus kudus, karena itu butuh pengampunan dari Tuhan. Butuh kerahiman ilahi. Anda mau? Siap? Lakukan ini, ajak satu orang aja dalam keluarga. Kalau bisa kumpul semua, terus doa ini bagus. Doa di depan gambar Yesus kerahiman ilahi itu tadi, di mana Patrick Pitton bilang, family that prays together will stay forever. Ingat-ingat itu. Keluarga yang berdoa bersama akan tetap bersatu selamanya. Sekarang ini banyak keluarga hancur. Maka sebelum hancur, kalau toh sudah hancur, minta pasti akan dikembalikan sama Tuhan ya. Mari kita doakan sama-sama ini. Kalau Anda ada bisa mengeluarkan, ada bisa baca, yang di belakang bisa baca? Ya, mari kita mau doa ini kepada Yesus. Tuhan, dengarkanlah doa konsekrasi keluarga kami masing-masing. Bayangkan saat ini Anda berhadapan dengan Yesus dan serahkanlah seluruh anggota keluarga Anda. Kalau anggota keluarga langsung saya 10 orang. Saya punya anak 2, punya cucu 4, mantu 2, jadi 10 orang. Nah, Anda berapa? Nah, itu semua bayangkan, masukkan di sini ya. Oke, sama-sama. Yesus, Engkau menunjukkan kepada kami kerahiman-Mu yang tak terhingga dengan cara menumpahkan hingga tetesan terakhir darah dan air dari tubuh-Mu. Sejak saat ini dan seterusnya, dengan penuh keyakinan, kami mempercayakan keluarga kami kepada kerahiman ilahi-Mu. Kami menyerahkan masa lalu, masa kini, dan masa depan kami.
Kami meletakkan ke dalam luka-lukamu seluruh luka-luka kami yang disebabkan oleh kurangnya rasa kasih, pengertian, dan kepercayaan. Yesus, usirlah setan dan semua kejahatan dari keluarga kami. Bebaskanlah kami dari segala akibat dosa, dan lindungilah kami dari segala bahaya yang lebih besar. Sembuhkanlah segala luka kami, semoga keluarga kami bisa belajar untuk menghormati gambar ilahi-Mu, agar kami tidak sampai binasa, melainkan mengalami kasih kerahiman-Mu selalu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku, semoga nanti pesta kerahiman ilahi tahun ini, gambar-gambar yang dibagikan itu akan lebih bagus kalau ada tim kerahiman ilahi ini juga home visitation. Jadi datang ke keluarga-keluarga, bawa gambar ini mungkin, terus ngajak semuanya itu doa korongka, terus doa kerahiman ilahi. Setelah itu suruh mereka teruskan. Jadi yang sekarang ini saya cuma ngincipi sedikit, Anda bisa doakan mulai sekarang. Kalau Anda belum ada sing bareng, ya sudah mulai sendiri. Ingat, satu orang percaya, seluruh keluarga akan diselamatkan. Satu orang berdoa, seluruh keluarga nanti juga akan ikut dibangkitkan. Amin. Ya, Tuhan berkati.